نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua berkumpul di masjid Allah dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya melainkan nikmat iman, nikmat Islam. Keimanan, keislaman seorang hamba adalah nikmat terbesar di antara seluruh nikmat-nikmat yang dirasakan oleh hamba itu. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tak ada satupun nikmat yang kalian rasakan melainkan itu datangnya dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Di antara seluruh nikmat itu, nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah agama yang juga dianut oleh seluruh para nabi dan rasul. Semuanya. Islam dalam arti berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan, mentauhidkan Allah. Islam dalam arti tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, terikat dengan ketaatan kepada Allah. Islam dalam arti menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah dan para pelakunya. Itulah Islam yang dianut oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan agar anak keturunannya beragama Islam. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihissalam yang dahulu namanya adalah Israel. Bani Ya'qub adalah Bani Israel. Mereka semua diperintahkan oleh nenek moyangnya untuk mengikuti agama nenek moyang mereka.
Siapa? Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak keturunannya. Demikian pula Nabi Yaqub alias Nabi Israel mewasiatkan kepada anak keturunannya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untukmu, maka jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu beragama Islam. Masya Allah. Lanjutan ayatnya, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir ketika Ya'qub berada di ambang kematiannya, ketika dia berkata kepada anak cucunya, wahai anak keturunanku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Anak keturunan Ya'qub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidah, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishaq. Tuhannya bagaimana? Ilahan wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan berserah diri kepadanya. Kami akan menjadi orang-orang Islam, berserah diri hanya kepada Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan alam semesta, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua para nabi dan rasul seperti itu. Mereka mengatakan, wa'budullaha, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Dia. Siapa? Dialah Allah. Maka dari itu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah menyadari, memahami, dan meyakini agama yang Allah berikan kepada kita adalah agama yang dianut oleh para nabi dan rasul, hendaknya kita bersyukur kepada Allah, dijadikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam. Bagaimana rasa syukur kita? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dan yang paling utama adalah menjaga tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan segala bentuk ibadah, salat kita, sembelihan kita, doa kita, tawakal kita, raghbah, rahbah, khusyuk, khudu', semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menyerahkannya kepada selain Allah, karena menyerahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah merupakan bentuk kesyirikan yang dilarang dalam Islam, dan itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Contohnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang berdoa di kuburan, orang-orang yang berdoa minta kepada dukun, orang-orang yang minta di tempat-tempat yang dikeramatkan, di pohon, di lautan, di sawah, di mana saja. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka pasti Allah haramkan surga untuknya,
tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Kenapa dikatakan zalim? Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang harusnya dia berdoa minta kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Salah dia meletakkan doanya, karena doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya Rasulullah, atau dia bilang, ya wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Habib Fulan, wahai Alim Fulan. Enggak boleh. Diharamkan dalam Islam meminta berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah firman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu yakni Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Coba perhatikan, di awal Allah perintahkan doa kepadanya, di akhir Allah sebutkan orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah sebutkan ibadah, berarti doa ini adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, itu artinya kita telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya Allah murka. Maka kalau kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, jaga tauhid. Tauhidkan, esahkan Allah. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengajak kita, siapapun yang mendorong kita, tinggalkan, tolak. Kita hanya berdoa meminta kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah, kita tidak mau melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita takut dijebloskan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam adalah menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat. Alhamdulillah, di lingkup ruang kantor ini ada masjidnya. Setiap kali dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil. Setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, sebanyak apapun gaji bulananmu, itu gak ada apa-apanya di sisi Allah. Jangan sampai kita mengorbankan sholat 5 waktu kita hanya karena pekerjaan duniawi yang sementara. Padahal nggak dilarang. Tempat kerja kita bahkan boleh untuk sholat, bahkan disiapkan masjid. Tapi kenapa kita masih bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena mengikuti hawa nafsu. Orang-orang yang meninggalkan sholat, fasawfa yalqawna ghayya, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, memberikan warning yang sangat keras. Al-ahdu bainana wa bainal musyriki awil kafir as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita, orang-orang Islam, dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. KTP-nya Islam tapi nggak sholat. Oleh karena itu sering kita ingatkan, sebejat apapun kita, senakal apapun kita, sejahat apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Begitu kita tetap menjaga sholat, dia maksiat tapi sholat, mudah-mudahan sholatnya
2 rakaat sholatnya, takbirnya, sujudnya, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab hidayah masuk dalam hatinya, sehingga dia meninggalkan berbagai bentuk maksiat yang dia lakukan selama ini. Jangan dia mau terprovokasi dengan ajaran, dengan bisikan syaitan. Udahlah, kamu gak usah sholat, kamu masih maksiat kok. Kamu gak usah sholat, kamu masih judol. Kamu gak usah sholat, kamu masih zina. Kamu gak usah sholat, kamu masih korupsi. Jangan ikut rayuan iblis itu. Tetap sholat. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita laksanakan ikhlas karena Allah berikan hidayah taufik ke dalam hati kita untuk meninggalkan berbagai bentuk perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dengan sholat itu insyaallah ta'ala Allah akan jaga kita di atas keimanan sampai ajal datang menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan melaksanakan 2 poin yang telah kita sebutkan, mentauhidkan Allah, menjaga salat, mudah-mudahan hidayah, nikmat iman dan Islam itu selalu ada dalam hati kita, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Qila ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggak mau. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu? Kata Nabi SAW, barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Yang tidak taat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tauhidkan Allah, esakan Allah. Jangan melakukan perbuatan syirik, apapun bentuknya. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Sebejat apapun kita, senakal apapun kita, seburuk apapun kita, jaga sholat 5 waktu. Maka insya Allah nikmat iman dan Islam akan terjaga dalam hati kita, sehingga kita terbebas dari ancaman Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari dia, dan dia termasuk ke dalam golongan orang yang merugi nanti pada hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam, enggak ada yang lainnya, hanya Islam saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ayat yang terakhir turun dalam Al-Quran, penutup seluruh ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tempat yang suci, di waktu yang suci, di waktu haji, di tanah suci. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku untukmu, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka dari itu, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara melakukan 2 poin yang telah kita sebutkan dan sebab-sebab yang lainnya dari amalan-amalan saleh yang disyariatkan.
Esakan dan tauhidkan Allah. Dan yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengannya kita mati di atas keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.